Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Karawaci City Blessing. Senang sekali dan bersyukur sekali kita bisa berkumpul hari ini, kita bisa beribadah bersama dimanapun saudara berada. Biar kiranya sukacitanya Tuhan yang selalu hadir di tengah keluarga kita. Dan mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan menaikkan satu pujian, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, Kau mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, Kau mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Biar kiranya sukacita surga Tuhan selalu ada buat saudara dan keluarga. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan saja yang sanggup dan Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yes, Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Yes, Tuhan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Karena hanya kepadamu saja Tuhan kami bisa berharap. Dan kami sungguh percaya Tuhan. Engkau sanggup mengangkat kami. Dan Engkau tak pernah terlambat untuk mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Ini janji iman kita. Dia akan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih sebagai tubuh Kristus di mana saja Anda berada. Dan khususnya jemaat Karawaci City Blessing Church yang berbahagia hari ini. Dan kita semua sebagai umat Tuhan berbahagia, sangat bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang khusus dan luar biasa ketika kita baru saja 10 hari yang lalu memperingati saudara akan naiknya Tuhan Yesus ke surga dan disaksikan begitu banyak orang sebagai sebuah catatan sejarah dan sebuah jaminan kepastian bahwa hal ini nyata terjadi di bumi ini dan kita orang percaya dapat mempercayai berdasarkan fakta-fakta ini bahwa Yesus naik ke surga dan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun dia tidak meninggalkan umatnya. Dia terus setia kepada umatnya. Dan dia mencurahkan roh kudusnya. Rohnya sendiri, roh Allah kepada setiap orang percaya. Sehingga hari inilah setiap kita dapat memperingati bahwa ini hari di mana pencurahan Roh Kudus tercurah bagi manusia, bagi kita semua, bagi orang percaya khususnya. Dan dicurahkan untuk memberikan Roh Kudus tinggal diam, dwelling in our heart, dwelling in our body. Dan Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah? Rasul Paulus mengingatkan kita sehingga kita mengucap syukur hari ini, hari yang luar biasa. Namun di dalam penyampaian atau kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, ada satu judul yang saya ambil dari kegelisahan hati juga, bagaimana kondisi dan keadaan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita, dan digambarkan dengan satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini dengan jelas. Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Korintus bahwa satu peringatan dan sebuah pengharapan yang disampaikan, sehingga kata-kata ini luar biasa. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Wow, ini saya garis bawahi. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Saya ingin membacakan beberapa terjemahan baik dari dalam bahasa Indonesia, ada beberapa saudara, sebagaimana ditulis dalam terjemahan 2018. Ya, dalam terjemahan AYT, saudara ya. Di sana dikatakan demikian, tidak ada pencobaan yang pernah menimpamu kecuali pencobaan yang biasa bagi manusia. Ini saya mau bacakan karena ini mempertegas lagi. Tidak ada pencobaan yang pernah dikatakan menimpamu kecuali pencobaan yang biasa bagi manusia. Jadi digarisbawahi, jangan pernah lemah atau takut atau khawatir, dan jangan pernah lupakan janji Tuhan ini. Haleluya. Mungkin ayat ini juga diterjemahkan dari NET Bible, saudara ya. Dikatakan no trial has overtaken you that is not faced by others. No trial has overtaken you that is not faced by others. Wow. Sehingga judulnya, saudara, judul dari luar biasa, judul dari renungan atau khotbah hari ini adalah, saya ambil dari kata-kata trials ini, saudara ya. Trials ini adalah terjemahan juga dari bagian lain dari terjemahan bagian lain dalam bahasa Inggris, sebagaimana diterjemahkan dalam King James disebutkan temptation. Ya, temptation. Tadinya saya mau berikan judul temptation or change. Jadi pencobaan ataukah temptation or
promotion. Ya, saya mau angkat itu bahwa apakah pencobaan itu yang kita harus hadapi atau pilihannya ada, yaitu promosi, promotion yang datang dari Tuhan. Lalu kita bersyukur bahwa di gereja kita, khususnya Karawaci City Blessing Church, ada tim editor yang luar biasa. Dan mereka menjelaskan bahwa, jangan kita usahakan tidak menggunakan judul temptation. Loh, mengapa? Karena ketika seseorang akan mengetik kata temptation di YouTube misalnya, maka yang muncul dari kata temptation itu akan langsung muncul benar-benar temptation. Bukan saja kalau temptation orang-orang umumnya berpikir tentang makanan, saudara ya. Tetapi temptation yang lebih utama atau lebih banyak muncul sehingga menjadi ranking-ranking atas adalah temptation di dalam soal nafsu birahi, saudara. Sehingga gambar-gambar yang muncul adalah gambar-gambar yang seronok, kata orang Malaysia, saudara. Sehingga ganti saja judulnya dengan trials or change. Sama artinya, saudara. Dan memang diterjemahkan dalam terjemahan dalam bahasa Inggris juga dikatakan trials. Jadi ada sebuah pilihan buat kita semua orang percaya menghadapi segala perjalanan hidup kita yang sampai hari ini, saudara. Apakah kita menganggap segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah pencobaan? Pencobaan, ataukah kita dapat menganggapnya itu adalah sebagai apa, saudara? Sebagai sebuah kesempatan, saudara. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Karena sesungguhnya, saudara, jangan pernah lupakan bahwa setiap pencobaan pasti dialami oleh setiap kita yang percaya. Setiap manusia, maksud saya. Dan berbeda-beda. Ya, tidak ada yang sama adalah, saudara ya, buat seorang Kristen juga, yang sama adalah tidak ada seorang pun yang hidup tanpa pencobaan. Maka di dalam beberapa bagian, saudara, tentang pencobaan ini Tuhan Yesus mengingatkan juga kepada kita di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-38. Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus langsung berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, saudara. Roh penurut, daging lemah, saudara. Sehingga kata temptation itu berat juga kalau kita tertuliskan di dalam judul akun YouTube kita, karena akan mengundang temptation yang lain, saudara. Daging lemah. Lalu dikatakan juga di dalam surat Yakobus yang pasal pertama ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana mungkin, Bapak Ibu, bahwa pencobaan adalah sebuah kebahagiaan? Nanti kita akan menemukan jawabannya dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Lalu pasal 1 ayat ke-12 dikatakan berbahagia lagi, saudara, ditambahkan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita semua mengasihi dia. Tapi orang-orang yang bertahan dalam pencobaan dikatakan punya mahkota khusus diberikan oleh Tuhan. Saya bisa bayangkan, saudara, bahwa setiap kali kita keluar dari pencobaan apapun yang kita alami, keluar di dalam penyerahan dan kemenangan bersama dengan Tuhan, tidak salah langkah, saudara, maka ada mahkota. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua beberapa kali, berbagai macam andai kata ruang ini, kesempatan ini dapat berbagi kesaksian, maka saya sangat percaya bahwa banyak di antara Bapak Ibu yang punya kesaksian yang luar biasa. Bagaimana melewati pencobaan demi pencobaan. Dan apa akibatnya, saudara? Sesungguhnya dikatakan ada mahkota kehidupan. Berarti mahkota kehidupan kita itu semakin hari, semakin waktu perjalanan
iman kita melewati pencobaan dan kita menang di dalam Tuhan, mahkota kita semakin murni. Semakin murni, saudara. Artinya mahkota itu semakin bernilai karena ditambah-tambahkan nilainya oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ini janji Tuhan buat kita, saudara. Dan bahkan di dalam ajaran Tuhan Yesus pun, memang dia sempat memberikan sebuah khotbah di atas bukit dalam doa Bapa kami, doa yang radikal menurut saya, saudara, bahwa salah satu bagian dari doa itu dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 13, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa ini, meminta kepada Bapa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu ditambahin, saudara, ada kata-kata tambahan yang ini penting menurut saya. Karena di sini dikatakan, karena, saudara, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, artinya apa? Dalam ajaran doa Bapa kami ini ada sebuah penyerahan kepada kuasa kedaulatan Tuhan. Artinya, jikalau Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita, maka itu adalah kedaulatannya, karena dialah yang empunya kehidupan dan kematian kita. Kuasa, kerajaan, bumi dan surga ada di dalam tangan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Namun kalau kita juga alami pencobaan, saudara, dia dikatakan dalam ayat yang 1 Korintus 10 ayat 13, nats kita, Allah setia. Saya senang sekali dengan kata-kata ini. Katakan dengan pada pikiran dan jiwa kita, Allah kita itu Allah yang setia. Haleluya, haleluya, saudara. Maka saya mau sampaikan bahwa kalau kita meminta, Tuhan, janganlah kiranya pencobaan turun pada dalam hidup kita, hidup saya, maka sesungguhnya, saudara, Tuhan pasti akan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Karena Dia berdaulat. Dia menjamin bahwa kita aman di dalam Dia. Kita selamat di dalam Dia. Dia menjamin bahwa Dia setia. Dan Dia sungguh-sungguh bukanlah Allah yang, saudara, Allah yang membuat kita seperti robot dan instan kita dapat taat. No. Ketaatan dan ketekunan kita diuji lewat setiap pencobaan. Sehingga dalam setiap pencobaanlah nilai kebenaran yang kita pegang teguh, nilai kemurnian iman kita diuji, saudara. Sehingga Ayub berkata, Engkau menyelidiki hatiku, Tuhan, Engkau mengenal aku. Ya, Ayub menerima pencobaan yang berkali-kali dan berlipat-lipat kekuatannya, saudara. Tapi Ayub berkata, Engkau tahu siapa aku, Tuhan. Engkau mengenal hatiku. Jikalau Engkau menguji aku, Ayub sepertinya menantang Tuhan juga, saudara, ya. Bahwa dia sadar, bukan yang saya maksud menantang-nantang Tuhan, tapi sebuah pernyataan bahwa dia sadar siapa yang memegang seluruh hidup dan kematiannya. Dia sayang dan dia cinta Allah. Karena itu dia percaya janji Allah. Bagaimana dengan Anda dan saya, saudara? Apakah kita mengasihi Allah dan sungguhkah kita memegang janji Allah seperti Ayub? Dia berkata, jikalau Engkau menguji aku, ya Tuhan, aku akan timbul seperti emas, dikatakan. Itu perkataan Ayub yang dicatat luar biasa dan menjadi peringatan bagi kita semua, saudara. Luar biasa sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kita baca hari ini ayat yang ke-13 dari 1 Korintus 10 adalah bagian penting dari konteks yang sama, dari konteks yang utama, saudara, dari ayat yang ke-6 sampai dengan 14. Sebuah peringatan tentang apa, saudara? Rasul Paulus memperingatkan jemaat Korintus, dan peringatan ini juga pasti sama dan berkaitan, relate dengan setiap kehidupan kita. Ada beberapa peringatan. Yang pertama, saudara, dikatakan kita harus menghindari menghindari keinginan yang berlebih terhadap hal-hal duniawi. Menghindari keinginan yang berlebih, saudara. Ini menjadi sebuah nafsu birahi, saudara, ya. Untuk hal-hal duniawi.
Itu tertulis di dalam ayat yang ke-6. Saudara, dikatakan semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Siapakah mereka? Mereka itu adalah nenek moyang dari bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan di Mesir dan bahkan mereka ketika keluar dari Mesir, saudara ya. Dan bangsa Israel tidak menghargai apa yang datang dari Allah, tapi lebih cenderung menginginkan semua yang datang dari duniawi yang berkaitan dengan segala dosa-dosa orang Mesir, saudara. Dan demikian juga hari-hari ini, saudara ya. Bagaimana kita semua seperti dipancing dan diberikan begitu macam banyak pilihan tentang hal-hal yang duniawi. Ketika kita lockdown hari ini, kita beralih dunia kita kepada dunia maya. Kita tidak bisa keluar, tetapi kita secara khusus kita yang biasanya kita keluar di sekitar kota kita. Saudara ya, paling jauh kita juga keluar dari kota Jakarta atau ke Bandung atau terbang, saudara. Tetapi itu juga memakan waktu, memakan biaya. Namun ketika hari ini kita dapat keluar dengan seperangkat HP, Android kita, iPhone kita, kita bisa mengelilingi seluruh keadaan dunia. Dan melihat segala hal-hal yang tidak boleh dilihat pun, kita bisa lihat. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu banyak ya perangkap iblis dipakai untuk memancing setiap kehidupan orang percaya. Dengan iming-iming semua kenyamanan hedon dari keinginan daging dan ke nafsu-nafsu duniawi, saudara. Begitu banyak. Dari hal makanan sampai kepada hal-hal yang tabu, saudara. Semua dapat dilihat dan dapat menjadi pencobaan besar dalam kehidupan orang percaya hari ini. Lalu yang kedua, Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7 dikatakan jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti berapa orang dari antara mereka. Maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, ini dosa-dosa penyembahan anak lembu emas ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Penyembahan-penyembahan berhala, saudara. Ini juga berarti penyembahan dalam memang. Mungkin di antara kita orang percaya kita sudah tinggalkan hidup keyakinan percaya kita dalam hal-hal magis, hal-hal spiritual yang berkaitan dengan penyembahan berhala, perdukunan, saudara, dan semua ramalan dan hubungan dengan arwah-arwah, ilmu-ilmu hitam, ilmu putih kita mungkin sudah tinggalkan. Tetapi penyembahan berhala itu berarti satu hal yang kita puja-puji dan kita tidak bisa terlepas satu waktu pun dalam sehari kita. Yang berhala disebutkan sebagai sebuah idol, ya, idolatry. Maka itu menjadi bagian di apa yang kita puja hari-hari ini. Saudara, ada banyak orang dengan dunia media sosial juga menjadi sebuah berhala. Saudara, bahwa setiap waktu tidak akan pernah bisa keluar, ya. Dan selalu hampir setiap menit ngecek telepon. Telepon tidak, HP, Android atau iPhone tidak pernah jauh 1 meter. Jaga jarak, saudara ya. Jangan sampai terlalu jauh. Tidur pun di dekat tempat tidur dan kita jangkau setiap waktu. Ya, ini jadi berhala. Apa yang kita mau lihat? Boleh saudara kita tetap dengan dekat dengan dunia komunikasi kita dengan dunia luar. Namun kita tahu apa yang kita mau, saudara ya. Yang kita lihat dan yang kita perhatikan adalah hal-hal yang berkaitan segala sesuatu yang menumbuhkan iman percaya kita, yang membangun manusia roh kita. Amin, saudara. Yang ketiga, peringatan di dalam Korintus ini adalah mengenai hal-hal yang percabulan, saudara. Orang Korintus punya kuil mempersembahkan kepada Dewi Venus
dan mempersembahkan dengan cara mengumbar segala hawa nafsu di dalam kuil-kuil. Karena lebih dari 1.000 imam perempuan yang ada di dalam kuil. Bukan sekedar perempuan biasa, saudara. Tapi perempuan yang profesional, tunasusila, dikumpulkan untuk menyembah Dewi. Wow, saudara. Kita tidak perlu lanjutkan yang kita tahu apa yang terjadi di dalamnya, saudara. Bahwa ini adalah sebuah hal-hal yang luar biasa terjadi di tengah-tengah kota Korintus, di mana umat Tuhan yang segelintir terkepung dengan budaya, terkepung dengan kebiasaan yang demikian. Apa yang harus dilakukan, saudara? Yang keempat, pencobaan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, dia memperingatkan kepada jemaat di Korintus, jangan mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang Israel. Mereka akibatnya dipagut oleh ular. Saudara, ketika mencobai Tuhan, Tuhan langsung turun tangan pada saat itu. Pada saat itu, saudara. Pada saat zaman mereka keluar, mereka juga harus mati di padang gurun dan tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Bahkan mati secara mengenaskan dengan dipagut oleh ular. Mereka marah kepada Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Saudara, mereka benar-benar selalu mau marah, meragukan Musa. Dan mereka tidak bisa menerima apa yang telah diputuskan oleh Musa. Saudara, ini berbahaya sekali. Ada banyak orang hari-hari ini juga, saudara. Bagaimana kita semua sebagai orang percaya, namun masih terus-menerus tidak berani menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak berani, bahkan sengaja juga meragukan. Saudara, ketika kita meragukan, kita sedang mencobai Tuhan, saudara. Ketika kita tidak percaya, kita sedang mencobai Tuhan. Maka akan ada banyak hal yang mengganggu kehidupan kita, karena ketika kita meragukan Tuhan, kita dalam posisi yang ada di garis batas perlindungan Tuhan. Sehingga sebagaimana di 1 Petrus 5 dikatakan bahwa singa seperti iblis seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling untuk menelan siapa mereka yang dapat ditelan. Saudara, ketika keraguan-keraguan terhadap janji Allah terus ada dalam pikiran kita, maka sesungguhnya kita sedang berjalan keluar dari kasih karunia. Artinya ada di pinggir-pinggir batas-batas yang Tuhan sudah tetapkan. Garis-garis perimeter perlindungan, Goshen kita. Maka tidak heran ketika kita ragu, iblis menerkam. Itulah yang disebutkan. Mereka dipagut oleh ular. Demikian kita juga harus berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kata Tuhan Yesus, berbagai pencobaan. Yang kelima, hal-hal yang mungkin menurut saya yang paling sering, ini yang terakhir dalam peringatan Rasul Paulus tentang jemaat Korintus. Karena di sana dikatakan janganlah bersungut-sungut seperti orang yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut, saudara, ini menurut saya adalah tahap di mana orang benar-benar sudah meragukan, lalu setiap hari mulutnya dipenuhi dengan segala keraguan dan dipenuhi dengan segala nilai yang di luar kebenaran firman. Seakan-akan mereka juga orang-orang yang percaya demikian menghalalkan atau juga bertoleransi, menerima segala cara dunia. Kalau orang lain untuk mendapatkan kesuksesan atau juga secara khusus, misalnya warungnya harus laris, maka harus ada orang pinter, harus ada mantra penglaris, harus buat kontrak. Maka kita juga mulai berkata, ya itu tidak apa-apa. Bukankah kita sedang berjuang untuk kehidupan kita? Bukankah
anak dan istri kita perlu mendapatkan makanan. Bagaimana lagi kalau Tuhan belum ada pertolongan Tuhan, dari mana saya harus dapatkan pertolongan? Ini ada sesuatu yang menurutku adalah itisar. Saudara, jangan main-main, saudara. Dan setiap kata-kata sungut, kata-kata kekecewaan, kata-kata kemarahan kepada Tuhan, bersungut-sungut, saudara, itu penuh dengan kata-kata yang pahit karena keluar dari hati yang pahit. Berjagalah, saudara. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, hidup dan mati manusia dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Saudara, ketika kita terus bersungut-sungut, jangan heran kita sudah dalam perangkap iblis dan kita tidak dapat keluar dari sana dan terus hidup dalam keruntuhan iman demi keruntuhan iman. Hati-hati. Firman Tuhan, Paulus mengingatkan Timotius, banyak orang yang menolak hati nuraninya yang bersih sehingga mereka ditangkap oleh iblis. Kepada Timotius, Paulus pernah mengingatkan hal ini. Nah, saudara, dari 5 peringatan ini, saudara, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan dari ayat ini, saudara, ya, bahwa satu hal yang saya garis bawahi dari 1 Korintus 10 ayat 13 ini, bahwa dikatakan Allah itu yang kita sembah adalah setia. Setia, tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Bahkan saudara, yang sering membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Bahkan kita seringkali kita akibatnya kita kemudian tidak berani untuk menghadap hadirat Allah, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ketika kita mulai berbuat dosa, ya, berbuat dosa dan kemudian kita tidak segera menyelesaikannya kepada Tuhan, hal ini akan menggelisahkan hati nurani kita, menghancurkan kemurnian hati nurani kita. Kita merasa tidak layak. Aku masih berdosa. Saudara, ini paling sering dialami oleh orang percaya. Saya mau sampaikan hari ini, saudara, bahwa sesungguhnya iblis ingin kita keluar dari setiap perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Maka dia sebagai bapa pendusta akan terus berkata, kamu tidak layak. Kamu sudah berbuat dosa yang besar. Bagaimana mungkin kamu masih diampuni oleh Tuhan Yesus? Dosamu bahkan bukan sekali saja, berkali-kali, bahkan baru saja 5 menit. Kamu lakukan dosa yang sama. 5 menit sebelum ini, kamu lakukan dosa yang sama. Dan sekarang kamu mau berada di dalam hadirat Allah. Iblis seakan-akan menantang kita, jangan pernah berpikir bahwa engkau diterima oleh Allah. Saudara, ini satu hal yang sangat-sangat penting kita harus sadari, saudara. Saya ingin bacakan di dalam 1 Yohanes pasal 1, mulai ayat yang ke-8 dikatakan, dan ayat yang ke-9 sampai dengan yang terakhir 10, 8, 9, dan 10. Dari 1 Yohanes 1 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, kita tidak luput dari dosa juga, saudara. Ya, jangan ukur dosa besar, dosa kecil. Tetapi hati nurani yang bersih akan mengingatkan kita kalau kita salah. Dan cepat-cepat kita bertindak dengan benar. Dengan cara apa? Ayat yang ke-9 berkata, ini perhatikan baik-baik, saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, paling tidak ada 3 hal di dalam poin ini, saudara. Pertama, belajar dan terus berani datang kepada Allah, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengaku apa, saudara? Bukan artinya dosa yang lama sudah selesai, saudara. Tapi perhatikan bahwa
kejahatan, dosa pikiran kita, dosa perkataan kita yang baru, yang tidak kita bereskan di hadapan Tuhan. Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Dan saya mau sampaikan, jangan itu dibiarkan supaya tidak menghalangi setiap keyakinan kita untuk ada di hadapan hadirat Allah. Artinya kita minta suatu pengampunan dan dikatakan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan yang kedua, dia setia dan adil. Sehingga dia mengampuni dan menyucikan. Dia setia dan adil. Sekali lagi kita temukan dia setia dan adil. Dan dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia menghapus dan kita tidak boleh mengingatnya lagi. Dan jangan jatuh di dalam lubang yang sama, kejahatan dan dosa yang sama. Saudara, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Saudara, dalam hidup kita selalu ada sanctification, yaitu pembasuhan dari seluruh jalan-jalan. Mengapa? Karena kita harus berjalan dengan kuat dan teguh. Iblis adalah bapa penipu dan selalu ingin membuat sampah-sampah dalam seluruh perjalanan pikiran kita, perkataan kita sepanjang hari yang menjadi sampah itu harus dibuang. Saudara, Android kita, iPhone kita harus buang sampah-sampah yang akan menghambat perjalanan atau operasi dari laptop, dari iPhone, dari Android kita bersihkan setiap waktu. Artinya kita juga harus ada terus-menerus di dalam hadirat Allah untuk kita dikuatkan, diteguhkan, dan semakin hari, kekuatan roh kita semakin kuat untuk menghadapi segala pencobaan, saudara. Dan semakin hari, hidup kita semakin, saudara, semakin murni di hadapan Tuhan. Minim dari segala kesalahan-kesalahan masa lalu, diminimalisirkan semuanya. Kita memang akan terus berjalan dalam kesalahan, kekilapan, saudara. Yang dituliskan di dalam Mazmur, iniquity, ya, bukan sin. Yang saya mau bedakan dosa awal kehidupan kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Roh kita menjadi baru, tapi jangan biarkan sampah-sampah mengotori hati dan roh kita sepanjang perjalanan kita. Sehingga itulah yang kita harus bereskan. Ayat 10 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, hari ini saya percaya kita semua bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini, saudara. Satu nats buat kita. Apakah pencobaan yang kita selalu pikirkan dalam hidup kita? Saudara, dari tema khotbah ini saya ingin sampaikan bahwa setiap hal dalam hidup kita itu adalah bagian di mana Tuhan memproses, memurnikan iman, pengharapan kita, kasih kita, sehingga murni seperti emas. Aku akan naik seperti emas, kata Ayub. Emas diuji, dipanaskan terus-menerus. Semakin lama terus dalam pengujian yang kita katakan sebagai pencobaan, maka emas itu yang murni akan timbul. Semakin karatnya murni, semakin timbul. Maka yang murni, yang disebutkan yang mulia. Kita mempermuliakan Tuhan melalui setiap pencobaan yang dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Lewati dengan sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman. Maka nilai kemurnian dari iman, pengharapan, dan kasih kita semakin mulia di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudara, saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap pencobaan menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Mengapa? Yang pertama, karena Allah setia, Allah adil. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, Allah setia dan Allah adil. Perhatikan kata adil juga, saudara. Bahwa kita juga dididik melalui kesalahan-kesalahan kita. Ya, saudara ya. Kita dibentuk melalui setiap hal-hal yang salah supaya kita dapat memperbaiki semuanya. Dan kita hidup dalam kemurnian.
sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, bahwa ada batas dari setiap pencobaan yang kita alami. Tadi saya membacakan bahwa itu disebutkan sebagai pencobaan yang lazim dalam terjemahan yang lain, yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Maka yang kedua saya mau sampaikan, ada batas dari setiap persoalan hidup. Ada batas. Maka kita harus belajar terus berdiri teguh dan terus bersama-sama dengan Tuhan dan belajar untuk hidup menikmati. Kalau dikatakan berbahagialah ketika kita alami pencobaan, kita terus ada di dalam hadirat Tuhan dan dikuatkan, dan kita dapat bersukacita di dalam setiap pencobaan, saudara. Saya melihat teman-teman, sahabat semua, begitu banyak yang di tengah-tengah tekanan ini, tapi wajahnya selalu penuh sukacita. Kata-kata yang keluar selalu kata-kata kebenaran firman. Dan inilah yang Tuhan mau, bahwa kita pasti melewati setiap batas yang ada, saudara. Karena ketika sampai pada waktu kita tidak mampu, Allah sendiri memberikan kepada kita jalan keluar. Allah turun tangan. Yang ketiga, kita dapat melihat ada jalan keluar. Sehingga apapun masalahnya, firman Tuhan katakan, kamu pasti dapat menanggungnya. Kata jalan keluar ini bukan sekedar exit yang kita bisa lihat di pintu-pintu tol, exit, keluar begitu saja. Tapi terjemahan dan sesuai dengan bahasa aslinya, terjemahan King James berkata, the way to escape. The way to escape. Maka, saudara, kita diperlihatkan kepada Tuhan dalam setiap pencobaan yang ada. Kita harus bertahan dan bertekun di dalam kekuatan Tuhan. Dan pada waktunya, Allah membukakan jalan. Dan ketika jalan itu terbuka, kita tidak boleh diam. The way to escape artinya kita harus lari kepada jalan itu. Lari artinya ada sebuah effort, sebuah usaha untuk kita masuk kepada apa yang Tuhan kehendaki. Oh, ini Tuhan maksudnya. Maka kita lakukan apa yang Tuhan mau. Apapun harga yang harus kita bayar, lari ke sana, saudara. Setiap pencobaan ada harga-harga yang harus kita bayar. Namun Tuhan, ketika Tuhan memberi kita the way to escape, kita harus segera ke sana, saudara. Bertindak, jangan berdiam, bertindak dengan cara melakukan tindakan iman. Kalau engkau dalam kondisi yang bergumul dengan sakit penyakit, maka engkau harus terus pegang kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus sudah menyembuhkanku. Aku tidak sakit sekalipun masih dalam kondisi yang belum pulih atau sembuh, tetapi kita dapat berkata, aku sudah disembuhkan. Kita memperkatakan, kita mempercayainya, dan kita lari kepada jalan yang Tuhan sudah berikan, saudara. The way to escape, sehingga kita dapat menanggungnya. Sebagai ayat penutup, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membacakan satu ayat di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 terbalik, saudara. Dikatakan demikian, lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Di dalam pencobaan ini ada orang yang kelihatannya berhasil. Lalu kita bertanya, kapan waktunya saya? Maka Tuhan katakan, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Yang cepat belum tentu mereka sesungguhnya menang. Dalam pengertian menang bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ada orang merasa bahwa kita tidak mampu karena tidak punya modal, tidak punya kemampuan seperti orang lain yang punya backing besar dan di dalam seluruh usaha pekerjaan, modal besar, kemampuan talenta yang banyak. Bagaimana dengan aku? Keunggulan perjuangan iman kita bukan untuk yang kuat menurut kacamata manusia, saudara. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Makan minum kita bukan untuk orang yang berhikmat yang mendapatkannya. Bahkan Tuhan memberkati kita sesuai firman-Nya ketika orang yang Dia cintai sedang tidur, Mazmur 127.
Saya lanjutkan, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena, nah ini penting sebagai ayat penutup closing dari khotbah ini. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dalam terjemahan King James atau terjemahan asli dan bahasa yang Inggris yang lain, saudara, kata nasib ini akan berbeda pengertiannya, saudara. Karena nasib seakan-akan ada sebuah ketetapan dari Tuhan bahwa kalau nasib kita sudah begini, kita di bawah atau kita alami terus, tidak ada perubahan. No, saudara. Karena kata nasib ini seharusnya menurut saya diganti, saudara ya. Karena di sini dituliskan but time, waktu, dan and chance, bukan nasib, bukan nasib dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan chance, yaitu kesempatan, chance. Maka saudara, berbahagialah kita hari ini. Saudara, di tengah kita merayakan pencurahan Roh Kudus bagi kita, itu sebuah peringatan. Roh Kudus sudah sekali saja tercurah bagi umat manusia. Tidak ada pencurahan yang lain. Kalau yang disebutkan ada pencurahan roh kedua global di dunia, saudara. Pencurahan sekarang orang berdoa, pencurahan roh yang ketiga terjadi. Saudara, no way. Saya katakan bahwa pencurahan Roh Kudus hanya sekali, tapi dampak kalau orang sehati sepakat berdoa, lalu memang ada intervensi dari Tuhan untuk menyatakan hadirat dan kekuatan kuasanya, maka itu adalah pencurahan, manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Yang kedua dikatakan di Azusa Street, dan yang ketiga sedang didoakan supaya terjadi di Indonesia. Saudara, saya mau sampaikan ini adalah harapan kita untuk manifestasi terjadi atas bangsa dan negara kita Indonesia. Tapi semua ini, saudara, saya tidak akan bicarakan tentang polemik ini, tetapi saya mau sampaikan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita harus sadar, dia tidak pernah tinggalkan kita. Maka segala kemungkinan, segala kesempatan terbuka di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Allah setia dan adil. Dia mau setiap kita terus dapat bertumbuh dalam kekuatan manusia roh kita. Dan setiap hari kita akan bertambah hikmat, bertambah-tambah di dalam kasih dan iman, dan bertambah-tambah diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, dan menjadi rema bagi kita semua. Amin.